Salam Rahayu, kali ini saya mau menceritakan tentang dibalik rahasia Watu Gilang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Jadi kisahnya seperti ini teman-teman. Saya itu beberapa tahun yang lalu, itu cerita berkunjung lah ke Watu Gilang Lipuro. Waktu ke sana juga, itu teman saya yang memang orang asli Jogja dan juga memang kuncen ataupun juru kunci di sana itu memperingatkan lah istilahnya. Awas katanya, kalau memang nggak kuat, jangan maksain untuk duduk di atasnya katanya kan. Karena banyak desas-desus ataupun rumor yang beredar itu kalau yang nggak kuat itu ada yang terpental secara fisik, ada juga yang bahkan pulang-pulang itu gila. Nah gitu-gituin tuh saya tuh jujur bukannya makin jiper ataupun mundur, malah makin penasaran yang ada. Cuman saya juga kan punya perhitungan, dalam artian tuh saya selalu menggunakan feeling. Saya pegang dulu sebelum saya dudukin, terus hati saya berbicara, kamu dudukin ya di atas, nggak apa-apa kan? Ya udah, saya langsung duduk di atasnya tersebut. Nah pas udah saya duduk di atasnya, saya bermeditasi, pasti saya selalu melakukan meditasi dimanapun saya itu berkunjung gitu kan. Saya kaget, tiba-tiba kok saya ini melihat di bawahnya itu memang yang untuk bangunan saat ini itu Watu Gilang Lipuro itu tuh udah dicor. Nah di bawahnya itu yang udah terkubur kok terdapat batu, dan sebuah pemahaman ya ini itu dari bahasa frekuensi yang udah saya translate ke dalam bahasa verbal. Saya melihat itu batu itu berwarnanya itu susu, putih susu, agak kecoklat-coklatan. Dan di dalam pemahaman saya itu diberitahukan itu batu meteor, jenis meteorit. Nah, jadi begini, untuk cara mengaktifkan di batu tersebut, itu tuh dari energi kundalini kita sendiri, yaitu dari tulang ekor. Kayak ibaratnya tuh korek api gitu, cekrek gitu. Nah, dia kesulut, lalu dari batu meteor tersebut nembakin lagi ke tulang ekor kita, lalu naik ke jalur sumsumna, tulang belakang. Jus gitu, sampai 7 cakra ini aktif. Nah di sini tuh kita tuh langsung kayak menghantarkan sebuah sinyal yang keluar dari ubun-ubun kepala atau cakra mahkota. Itu keluar bisa di luar atmosfer bumi. Nah di atas itu tuh ada seperti halnya planet tertentu lah, warnanya putih. Nah sinyal yang dari saya kirimkan itu kayak mukul lonceng itu, dong gitu loh. Nah udah begitu lalu dari planet tersebut itu dikembalikan ke diri saya bahwa pesan itu seperti ini. Lalu kan saya auto mendapat gambaran kayak membaca sebuah residual energi, karena Watu Gilang Lipuro itu terkenal dengan dulunya itu Sutawijaya ataupun Panembahan Senopati, raja pertama pendiri Mataram Islam. Beliau itu gemar untuk melakukan tapa brata kalau bahasa zaman dulu. Kalau sekarang itu ya kan kayak meditasi di atas Watu Gilang tersebut. Nah, jadi saya menyimpulkan seperti ini, memang ternyata wangsit Wahyu Keprabon itu yaitu diperoleh itu ya dengan cara dia bermeditasi, mensinkronisasikan dari energi kundalininya tersebut, yaitu dibantu triggernya oleh apa? Batu meteorit. Nah, dari situlah saya tuh berpikir, oh iya juga ya. Karena secara logika deh begini ya, seorang calon raja ataupun raja waktu zaman dulu, kenapa saya berpikir tuh mesti mencari sebuah batu ataupun lokasi tertentu yang di luar lingkungan keraton. Itu kan sangat riskan gitu untuk terjadinya pembunuhan. Dibunuh dong zaman dulu, itu zaman fisik, nggak kayak sekarang kan, zaman medsos, segala sesuatu langsung bisa kesebar. Itu udah nggak bisa. Kalau zaman dulu kan riskan. Tapi kenapa kalau misalnya logika pendek gitu ya, mikir, wah gue nih raja, ya udahlah, gue mendingan diamnya di rumah gitu kan, di keraton sendiri penjagaan udah ketat. Tapi kenapa mencari lokasi tertentu, yaitu terpanggil dengan karena adanya sinyal vibrasinya itu, sinyal frekuensi yang dikirimkan oleh batu-batuan tersebut, itu mau batuan berupa kristal ataupun meteorit, itu memanggil secara fisik juga ke daerah tersebut, ke lokasi tersebut. Itulah yang saya kupas ya dari perjalanan di Watu Gilang Lipuro ini. Nah, setelah pas saya lagi meditasi di atas Watu Gilang itu, jadi dia itu selain mengirimkan sinyal pesan atau wangsit itulah, ternyata si meteor itu fungsinya itu ya mengandung radiasi tertentu yang memang bisa melindungi satu kampung, radiasinya itu. Jadi ini benar-benar bukan mistis sebetulnya itu. Karena kan gini ya, ada sebuah budaya tersendiri di Jawa terutama ya. Ketika ada pagebluk datang, itu ciri-cirinya itu kayak di bintang jatuh atau komet. Nah, dari situlah pagebluk itu datang. Lalu cara menetralisirnya, pihak kerajaan biasanya itu mengeluarkan pusaka kerajaan tersebut yang harus dikeliling. Harus ada satu orang mewakili untuk mengelilingi kampung dengan membawa pusaka tersebut. Lalu saya kaji, saya riset lagi. Ternyata pusaka keris yang memang zaman dulu itu ada campuran meteorit. Cara pembuatannya. Nah, yang disebut dengan datangnya pagebluk itu diawali dengan komet yang turun. Itu artinya itu bukan mistis sama sekali. Tapi apa? Meteorit itu mengandung radiasi berbahaya. Dan
si keris yang sudah ditempa oleh empu zaman dulu sedemikian rupa dengan ilmu metalurgi dan bahkan itu fisika kuantum mungkin masuknya. Itu berupa serum untuk menetralisir lingkungan tersebut yang kejatuhan meteorit dari radiasi berbahaya di luar bumi. Jadi ini benar-benar sangat logis, nggak ada sama sekali itu klinik. Ini ya dari yang saya pelajari selama ini gitu, yang saya riset. Oh ternyata begini prosesnya, oh ternyata begitu gitu. Kenapa sih kok itu seolah kayak dimistis-mistiskan gitu? Kalau saya beranggapan positive thinkingnya begini. Zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang. Informasi itu kita tinggal browsing, ketik Google. Itu udah langsung keluar. Wawasan itu banyak. Zaman dulu itu terbatas dengan wawasan ilmu pengetahuan, sains, dan juga bahasa verbal. Disitulah makanya dibalut dengan ya apa yang mereka ketahui saat itu. Ya kalau saat ini, ya kita oke lah akar dasarnya dari situ, meruntutnya. Tapi ya kita bukan dikembangkan lagi, tapi dikaji lagi dengan sesuai zaman modern ini. Intinya itu yaitu, meteorit itu berbahaya. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Seperti itulah kira-kira. Nah, kenapa sih kok meteorit sampai bisa begitu banget gitu kan, sampai efeknya dahsyat? Karena dulu, jauh sebelum zaman dulu itu ada di Prambanan juga itu ada jatuh meteorit besar. Itu jenis iron meteorit. Dan sampai saat ini pun meteor tersebut itu dijadikan salah satu pusaka di Keraton Solo. Bahkan kalau saya mau fair-fairan, di Mekah sendiri pun ada meteorit. Apa? Hajar Aswad. Apa sih pengertian dari meteorit? Ya itu kan segala sesuatu yang berasal dari luar bumi. Itu batu meteorit. Nah udah, begitu saya udah melakukan meditasi di ruangan Watu Gilang itu, memang panas. Rasanya itu panas, luar biasa. Dari efek dari radiasi batu meteorit yang tertanam tersebut, itu juga di samping itu juga memang energi kundalini saya memang bangkit banget waktu saya di dalam ruangan tersebut. Selalu saya keluar. Lalu saya ditanya oleh waktu itu juru kunci itu masih dipegang oleh Bapak Bayudi. Nah beliau itu kuncen yang memang ditunjuk langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Mas, apa mas yang mas lihat waktu di dalam? Ngomongin langsung nembak begitu saya kan. Saya jelasin, oh iya Pak, saya ini loh. Saya ngeliat kayak ada Bunda Ratu, terus kayak ada Pandapan Senopati, terus ada kok kayak ada orang yang bewok-bewok gitu loh. Pakai bajunya tuh ala-ala Jawa, bewok gitu. Cuman saya nggak tahu namanya siapa. Terus saya ngeliat tuh pemandangan tuh kok kayak ini ya, apa kayak zaman kerajaan itu penuh dengan kekisruhan, penuh dengan ya pokoknya tuh kudeta berdarah. Lalu Pak Bayudi menjawab begini, oh kalau yang itu biasa mas, namanya zaman kerajaan katanya kan, ya pasti kisruh. Nah di situ tuh aku saya tuh gitu, tuh, oh ternyata Pak Bayudi ini memang harus dinaikkan lagi wawasan itu. Lalu saya ceritakanlah pengalaman yang tadi saya alami tersebut, yang barusan saya ceritakan. Pak Bayudi itu langsung nunduk dan menanyakan, sampean ini siapa? Sampean kok bisa melihat begitu? Katanya. Loh, saya balik heran. Loh, kenapa Pak? Kan saya ngomong apa adanya yang tadi saya saksikan gitu kan. Sampean bisa melihat kayak gitu tuh pakai alat apa? Katanya. Loh Pak, lihat aja Pak, saya nggak bawa apa-apa. Saya memang bawa badan sendiri dan dengan baju yang saya kenakan ini. Lalu Pak Bayudi itu, beliau itu menjawab, Mas, jujur katanya. Yang tahu plek pasti. Seperti yang Mas ceritakan barusan, itu hanya 2 orang. Mas ini yang ketiga. Pertama, itu mahasiswa UGM yang memang membawa peralatan-peralatan untuk meneliti, meriset bahwa di dalam itu ada batu meteorit. Dan itu pun warnanya sama, persis berwarna putih susu kecoklat-coklatan. Itu Mas, makanya saya salut sampai bisa menjelaskan sedetail itu. Yang kedua, itu salah satu masih keluarga Keraton Mataram juga, putra mahkota. Pernah ke situ datang dan itu memang membaca bahwa di bawahnya itu ada batu meteorit dan hanya berwarna, auranya itu berwarna merah, saking panasnya. Tapi sampean ini Mas gitu menjelaskan detail sampai ke fungsi-fungsinya tersebut dengan bentuknya, warnanya. Nah, disitulah saya mengambil kesimpulan bahwa rumor yang beredar selama ini, kenapa jangan asal duduk di atas batu tersebut, efeknya bisa gila, bla 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 atau apa? Karena begini, kita ini tersusun daripada syaraf-syaraf, udah syaraf. Kalau memang kita tubuh fisik ini ya terutama, itu belum terlatih, kita langsung tiba-tiba duduk di atas meteor. Itu kena radiasi itu bahaya, yang bisa memang merusak sel-sel otak kita. Saraf kita tuh terganggu. Itulah yang disebut orang itu, beredar rumor itu bisa menyebabkan gila. Jadi bukan ada, mohon maaf, demitnya gitu. Enggak, ini lebih enggak. Walaupun saya bisa melihat hal-hal kayak gitu, kadang ya nggak bisa disengaja-sengaja juga. Tapi saya nggak fokus ke situ. Lebih fokus ada benda apa di lokasi yang selalu dibilang keramat. Nah ini ada apanya? Itu rata-rata yang saya saksikan itu pasti ada sebuah meteorit tertentu. Seperti yang terjadi di Watu Gilang Lipuro. Nah itu bagus untuk mengaktifasi energi kundalini tubuh. Bukan kita berarti, mohon maaf ya, mengkultuskan suatu benda. Bukan, itu hanya alat. Simpelnya gini deh, kita mau pergi ke tujuan kita kemana, ke mall atau ke pasar. Daripada kita jalan kaki, sekarang mendingan naik motor dong, apa naik mobil. Sama, batu-batuan tersebut kan seperti itu fungsinya tuh. Bukan berarti kita menuhankan, bukan. Tapi untuk lebih tepatnya itu media untuk men-trigger.
diri kita. Iya, jadi kenapa sih benda langit ataupun meteorit itu bisa kayak seolah-olah itu mengeluarkan kesaktian pada tubuh seorang gitu. Itu bukan berarti saya di sini nggak berbicara tentang hodam ataupun spirit. Memang setiap orang itu pasti ada. Saya nggak memungkiri, karena itu ada. Tapi di sini gini loh, ketika korosi sel DNA kita gitu banyak terkikis, itu otomatis potensi diri itu bangkit. Kita tuh udah ada sebetulnya di dalam diri. Karena efek dari meteorit itu kayak gitu loh, kayak dihamplas. Itu terbuka, kebongkar. Oh, jadi kita seolah-olah tuh kayak, wah kita punya kemampuan itu. Tapi balik lagi, itu bukan tujuan utama. Mengejar kesaktian ataupun apa. Itu tuh hanya kemampuan supranatural itu sebuah hadiah. Hadiah daripada kita sedang mengemban tugas ataupun tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena apa? Kita dengan terbongkarnya memori, sel DNA kita ini mengingatkan memori jiwa kita. Misi kita tuh lebih jelas. Hidup di dunia ini tuh apa? Sebagai apa? Untuk apa? Lalu diaplikasikanlah kepada kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti kita harus lepas dari profesi yang saat ini kita jalani. Malah kita dengan belajar pola energi, meditasi, kundalini. Nah itu tuh justru lebih meng-up lagi profesi yang saat ini kita jalankan. Nah kembali lagi untuk meteorit. Kenapa sih kok itu meteorit pasti selalu ada demit-demit gitunya? Nah analoginya sederhana beginilah. Meteorit itu mengandung radiasi. Medan magnet itu. Itu wajar. Jangankan para demit, manusia yang fisik itu datang kok ketarik gitu loh. Jadi di mana ada kayak pasar lah, warung. Di mana itu ada warung, jadi situ pasti ada pembeli. Di mana ada gula itu ada semut. Itu udah hal sunatullah ataupun rumrahnya seperti itu. Adapun yang datang ya bukan berarti itu efeknya dari makhluk astral ataupun kalau saya nggak ke situ berpikirnya, tapi lebih ke fungsi dasar meteorit itu sendiri. Dan meteorit itu benda-benda langit itu kan bukan berarti semua meteorit itu bagus, enggak. Ini juga kan ada lembaga meteorit di Indonesia mengatakan bahwa mengimbau, sehingga baca-baca juga kan artikelnya itu tuh bahwa awas hati-hati. Jangan asal memegang meteorit apalagi yang baru jatuh ke bumi. Karena dikhawatirkan apa? Radiasinya itu yang berbahaya, beracun. Karena di atas itu kan ada yang campurannya logam atau apa. Nah, ditambah lagi gesekan atmosfer bumi, itu kan panas. Jatuh ke bumi itu kecil gitu kan. Nah, disitulah yang bahayanya tuh. Itu juga nggak semuanya meteorit itu berpower dan bagus, itu balik lagi tergantung bahan pembuatannya. Banyak juga kok di sana itu debu-debu asteroid yang kata dari kalau di buminya itu batu kerikil lah gitu, batu split ataupun batu-batu di jalanan. Kan sama-sama batu, tapi beda kok harganya dengan batu akik. Kok beda harganya dengan kristal? Kok beda harganya dengan berlian? Ya sama di luar bumi pun seperti itu. Gitu loh. Jadi memang ada yang memang batu yang biasa dan ada juga batu yang khusus. Seperti halnya batu Hajar Aswad. Saya di sini mohon maaf, saya tidak menyinggung salah satu agama manapun, tapi saya mengkajinya secara begini. Ilmuwan sendiri meneliti batu Hajar Aswad itu batu satu-satunya di bumi yang tidak ada kembarannya. Dalam arti setiap meteorit yang jatuh ke bumi itu pasti ada identifikasinya. Ini jenis iron meteorit, ini jenis chondrite. Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Saya kurang hafal ya istilah-istilahnya itu. Ada yang meteorit glass gitu, glass meteorit. Nah itu tuh ada gitu. Klasifikasi itu ada. Sedangkan Hajar Aswad itu nggak ada, memang satu-satunya yang jatuh ke bumi, tapi itu jenis meteorit. Seperti itulah kira-kira. Ya, terima kasih atas semuanya, atas penjelasan saya ini. Kembali lagi, ini yang saya ketahui. Untuk dikaji lebih lanjutnya, saya dengan legowo, dengan lapang dada, saya menerima, oh ini mas keliru, atau mas, oh ini seperti ini harus. Saya juga butuh pembelajaran, saya butuh diingatkan juga. Kalaupun saya memang salah, ya saya terima salah. Mohon maaf sebelumnya, karena hanya ini yang saya tahu. Untuk teman-teman, untuk pertanyaan, kritik, dan saran, silakan diisi di kolom komentar. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan mengganjal selama ini. Selama itu tidak keluar dari pokok pembahasan yang saya tadi bahas, ya insya Allah bakal saya jawab kembali lagi sepengetahuan saya. Saya tidak melebih-lebihkan, apalagi mengurang-urangi. Apa adanya. Saya bilang A, saya jawab B, saya jawab B. Demikian, terima kasih.